السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله رب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله أمة الإسلام رحمكم الله. Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang peran dan fungsi Al-Quranul Karim. Kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185, kita akan temukan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan utamanya adalah untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat Al-Baqarah dengan kalimat Alif Lam Mim, terus diiringi dengan Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat 185 Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas. Dua ayat ini menegaskan bahwa Al-Quranul Karim berfungsi untuk memberikan hidayah. Hidayah yang diberikan itu akan memberikan dampak kepada manusia. Dampaknya adalah manusia akan memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih. Kedua kalimat ini saya gabungkan, memilah dan memilih. Memilah artinya yufarriq, memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, kemudian memilih. Ingat, kedua itu kita butuhkan, bukan hanya sekedar memilah saja tapi tidak pandai memilih. Apalagi kalau orang memilih tapi tidak pandai memilah lebih dahulu. Di dalam kehidupan ini kita harus punya kemampuan untuk memilah antara yang hak dan yang batil. Kemudian setelah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, maka kita harus bisa pula dan mampu pula untuk memilih yang hak dan meninggalkan yang batil. Itulah yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa-doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Maknanya, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami arinal haq, yang benar itu hak, benar tampak dalam pandangan kami, terlihat oleh ilmu kami. Tapi tidak sampai di situ saja, warzuqna ittiba'ah, dan beri kami karunia untuk mengikuti kebenaran. Sebagian orang ada yang tahu yang benar, tetapi tidak punya kemampuan dan kemauan untuk memilih yang benar. Ini rugi manusia yang seperti ini, tahu yang hak tapi tidak mengikutinya. Karena itu di samping kita berusaha, kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, bukan hanya sekedar untuk memilah yang benar dan yang salah sehingga yang benar terlihat benar, tapi juga kita minta kepada Allah agar kita berikan rezeki, karunia untuk apa? Untuk mengikuti kebenaran. Kita lanjutkan doa itu, wa arinal batila batila, dan perlihatkan kepada kami kebatilan itu batil dalam pandangan kami. Jangan hendaknya tertutup sehingga kita tidak melihat sisi-sisi kebatilan itu, hanya karena pandainya orang membungkus kebatilan sehingga akhirnya kita tertipu. Nah, kita minta kepada Allah
agar ia perlihatkan kepada kita batil itu benar-benar batil dalam pandangan kita, di dalam ilmu kita. Nah, tapi tidak cukup sampai di sana. Kita minta lagi kelanjutannya. Warzuqna ijtinaba, dan beri kami rezeki. Rezeki yang dimaksud di situ karunia. Untuk apa? Ijtinaba, menjauhi kebatilan itu. Nah, itulah maknanya hudan, hidayah melahirkan furqan, melahirkan kemampuan untuk yufarriq. Makna farqun artinya perbedaan, furqanan artinya yang membedakan antara hak dan batil. Nah, itulah fungsi Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menempatkan Al-Quran di dalam kehidupan kita dengan fungsi yang demikian? Tidak ada jalan lain adalah mentadabburi, mengkaji, menganalisa, memahami. Tidak cukup hanya dengan membaca dan menghafalnya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan, fungsi utamanya adalah sebagai hudan, sebagai hidayah. Dan mustahil orang akan mendapatkan hidayah apabila dia tidak memahami maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, saya mengajak kita semua sedikit untuk memperjelas lagi bagaimana kita memahami Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam menafsirkan Al-Quran banyak warna tafsir dan langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama. Tetapi minimal ada 4 induk langkah, 4 pokok yang perlu kita fahami semuanya. Yang pertama, tafsir itu an-naqlu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang pertama dan yang tertinggi. Itu menukilkan tafsir itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam hal ini seseorang harus punya kemampuan untuk memilah pula mana riwayat yang sahih dan mana riwayat yang dhaif. Dan itu tentu adalah merupakan kajian yang didalami oleh para ulama dan tidak bisa mendapatkannya dengan begitu saja, tetapi membutuhkan perjuangan dan waktu yang tidak sebentar. Nah, itulah penafsiran yang tertinggi, karena yang berhak pertama sekali untuk menjelaskan maksud Al-Quranul Karim adalah sahibul kalam, al-mutakallim, yang memiliki kalam itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang paling berhak menjelaskan maksudnya adalah dia. Tetapi kepada siapa dia sampaikan maksud dari firman-Nya? Tentu bukan kepada kita masing-masing. Dia pilih di antara hamba-Nya, dan itulah Nabi dan Rasul. Dan Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, untuk memahami Al-Quran, dari siapa kita pertama sekali mendapatkannya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah al-akhdhu biqauli sahabi, mengambil pernyataan perkataan para sahabat. Nah, kenapa demikian? Karena para sahabat langsung menerima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentu dengan mereka terdidik langsung dan berhadapan dengan Nabi, mendengarkan terus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar apa yang mereka sampaikan itu marfu', diangkatkan atau diterima langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-akhdhu bi mutlaqil lughah, tentu memahaminya dengan konteks atau konsep bahasa Arab, karena dengan bahasa itu diturunkan. Tetapi berhati-hati jangan sampai memalingkan ayat kepada sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh bahasa Arab itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah memahaminya dari petunjuk kalimat-kalimat tersebut. Nah, ini
membutuhkan kaidah-kaidah untuk memahaminya. Dan inilah yang dimaksud oleh doa Nabi SAW kepada untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam agama dan berikan dia, ajarkan dia ilmu tentang ta'wil, artinya tafsir. Nah, itulah kira-kira 4 yang merupakan tempat pengambilan bagaimana kita memahami Al-Quran. Nah, tentu hai kaum muslimin, berhati-hatilah. Dari mana kita akan mendapatkan 4 hal itu? Berhati-hatilah. Tentu jalan satu-satunya, dengan begitu jauhnya jarak kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah meninggalkan kita 14 abad lebih yang lalu, maka jalannya adalah mengambil dari para ulama yang betul-betul mendalami dan memahami kajian tentang tafsir Al-Quran. Berhati-hati, jangan sampai kita seenaknya saja berbicara tentang Al-Quran, bahkan menafsirkannya, sedangkan kita tidak punya kapasitas yang cukup untuk itu. Akibatnya apa? Memfassar Al-Quran bira'yihi. Siapa yang menafsirkan Al-Quran hanya dengan pandangan nalarnya semata, tidak memperhatikan bagaimana petunjuk Rasul dan manhaj yang diikuti oleh para sahabat, dawabit, kriteria dan aturan-aturan yang telah dirumuskan oleh para ulama, maka kita berarti hanya menurutkan pandangan nalar semata. Apa ancaman bagi orang seperti itu? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan tempati kelak tempat duduknya dari neraka. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, setelah Ramadan ini bertekadlah untuk senantiasa mengambil maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari penafsiran-penafsiran yang benar, yang itu bisa kita dapat dari para ulama yang benar-benar mendalami keilmuan tersebut. Kaum muslimin, sebelum kita tutup kajian singkat kita ini, ada beberapa hal yang perlu kita jauhi di dalam memahami Al-Quran dengan sebatas nalar. Yang pertama adalah jangan sampai kita terlalu berani di dalam menafsirkan Al-Quran, padahal kita tidak tahu dengan kaedah-kaedah bahasa Arab dan syariat Islam. Kemudian jangan bawa Al-Quran pemahamannya kepada madhab-madhab yang rusak seperti Qadariyah, Jabariyah, dan begitu juga Syiah. Jauhkanlah dari hal itu. Kemudian jangan mendalami atau menyelami perkara-perkara keghaiban yang memang itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya, dan kita dituntut untuk mengimaninya, karena kita tidak akan sampai kepada hakikat kebenaran yang sebenarnya zatnya yang kita bisa imani adalah ayat, bukti-bukti keberadaan. Jadi kalau sudah itu adalah bahagian dari keghaiban, jangan mencoba-coba dan jangan berani untuk mencabik tabir keghaiban itu. Serahkanlah ilmu hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita imani kebenarannya, kita yakini keberadaannya. Karena apa? Karena khabar yang benar dari yang maha tahu dengan yang ghaib. Kemudian berikutnya, jauhi hawa nafsu. Jangan belokkan Al-Quran sesuai kehendak kita, tetapi turutilah Al-Quran itu. Tundukkan hawa nafsu kita kepadanya. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ini kita sampaikan karena di malam bulan Ramadan ini banyak di antara kita yang mencoba
untuk sambil bertadarus Al-Quran, melakukan tilawah, kita mencoba membacanya, memahaminya, baik dari kitab tafsir sederhana, bahkan dari terjemah. Saya ingatkan kita semua, jangan begitu saja menyimpulkannya, tetapi kembalilah merujuk kepada para ulama yang ahli di bidangnya, sebagaimana petunjuk Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memaklumi dan memahaminya. Waffaqanallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.